Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang santri yang baru masuk pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah di Kediri. Santri itu tewas mengenaskan dengan keadaan wajah penuh lebam dan beberapa terdapat robekan pada kulitnya. Luka itu ternyata diakibatkan oleh penganiayaan dari senior-senior santri di pesantrennya. Kejadian yang sungguh tragis dan mengerikan yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat dan bisa terus memberikan informasi dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini membuat semua orang harus lebih berhati-hati dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini tentang seorang santri yang tewas karena dibunuh oleh teman santri seniornya. Korban bernama Bintang Balkis Maulana, berusia 14 tahun, berasal dari Dusun Kenden Lembu, Desa Karangharjo, Banyuwangi. Orang tua Bintang Balkis Maulana memilih untuk mempesantrenkan anaknya karena berharap anaknya dapat tumbuh menjadi lebih baik. Lalu dipilihlah pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah. Pesantren tepatnya berada di Kediri, Dusun Mayang, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Jawa Timur. Di mana tempat Bintang mencari ilmu yang seharusnya mendapatkan ilmu yang baik, dan juga bekal kelak untuk Bintang di masa yang akan datang. Namun, semua harapan orang tuanya sirna ketika mendapatkan kabar dari pihak pesantren di mana Bintang belajar. Ternyata Bintang tewas dianiaya teman senior dan sepupunya yang ada di pesantren. Menurut pihak pesantren, Bintang itu tewas karena terjatuh dari kamar mandi, dan sesampainya di rumah, jasad Bintang pun dimasukkan ke dalam rumah. Anehnya pihak pesantren memberikan tahu kepada orang tuanya Bintang bahwa untuk tidak membuka kain kafannya. Dengan alasan, Bintang sudah suci jadi tidak perlu dibuka lagi, langsung dikubur saja. Itu ucapan dari pihak pesantren yang mengantarkan Bintang ke rumahnya. Namun sesampainya Bintang di rumah, orang tuanya nangis histeris melihat anak kesayangannya sudah tidak bernyawa lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Ini ya Allah, ini dengan terlalu lama sekali.
Dan anehnya dari kain kafan yang menutupi Bintang itu keluar cairan merah terus-menerus. Alhasil pihak orang tua curiga dan ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi pada anaknya Bintang. Setelah itu dibukalah kain kafan yang sudah menutupi Bintang. Dan ternyata, setelah dibuka, banyak sekali luka memar bercairan merah di kepala seperti luka pukulan. Setelah diketahui bahwa kematian anaknya Bintang mengalami kejanggalan. Lalu, kasus ini ditangani oleh pihak polisi untuk ditindak lebih lanjut. Setelah kejadian tersebut, pihak pondok pesantren belum ada klarifikasi terkait kematian Bintang. Bahkan belum ada permintaan maaf kepada orang tuanya Bintang yang sedang berduka atas wafatnya Bintang. Ibunda Bintang yang bernama Suyanti berusia 38 tahun ini pun mengungkapkan, sang anak pernah mengirim pesan melalui WhatsApp. Pesan itu dikirim Bintang pada Senin 19 Februari lalu beberapa hari sebelum meninggal. Bintang selalu memberi pesan minta dijemput. Saya tanya alasannya kenapa tidak disebutkan. Intinya minta dijemput, kata Suyanti. Merespon pesan itu, Suyanti meminta sang anak untuk bersabar hingga bulan Ramadan. Namun, Bintang tetap bersikukuh meminta untuk segera dijemput. Cepat sini. Aku takut, Mamah. Mamah tolong. Sini cepat jemput, begitu bunyi pesan yang dikirim Bintang ke ibunya. Di sisi lain, pengurus Ponpes PPTQ Al-Hanifiyah, yang bernama Fatihunada atau Gus Fatih mengaku tak tahu dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Bintang. Ia mengaku mendapat laporan bahwa Bintang telah meninggal di rumah sakit, akibat terpeleset di kamar mandi, pada hari Jumat 23 Februari pagi dari santrinya yang juga sepupu korban, yakni Fatahillah. Saya mendapat laporan Bintang jatuh terpeleset di kamar mandi, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari saudaranya Fatahillah. Kemudian saya spontan bertanya sakit apa kok ke rumah sakit, tapi ya saya percaya karena yang menyampaikan kakak sepupunya. Masa kakaknya mau menipu, kan tidak mungkin, ucap ibunya Bintang. Gus Fatih mengaku dirinya juga terkejut. Ketika melihat jenazah Bintang dalam kondisi penuh luka dan lebam, hingga mengucurkan cairan merah yang begitu banyak ke kain kafannya. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus kematian Bintang ini ke Polsek Glenmore. Kasus dugaan penganiayaan yang dialami Bintang itu kemudian diambil alih penanganannya oleh Polresta Kediri. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Bintang. Keempat tersangka ini merupakan senior korban di pondok pesantren tersebut. Para tersangka yakni berinisial MN berusia 18 tahun asal Sidoarjo, MA berusia 18 tahun asal Nganjuk, AF berusia 16 tahun asal Denpasar, dan AK berusia 17 tahun dari kota Surabaya. Para tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, pasal 170 dan pasal 351 tentang penganiayaan berulang yang menyebabkan luka berat atau mati, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kapolres Kediri Kota menyebut, dari hasil pemeriksaan sementara, diduga penganiayaan terhadap Bintang dipicu karena kesalahpahaman. Namun, hal ini masih didalami lebih lanjut agar kasus ini benar-benar bisa terungkap dan jelas. Kanwil Kemenak Jawa Timur mengungkapkan pondok pesantren PPTQ Al-Hanifiyah yang jadi lokasi tewasnya Bintang ternyata tak memiliki izin. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Ini itu yang pertama. Yang kedua, diduga pelaku adalah masih kerabat korban FTH dan 3 lainnya yang berinisial MNI, kemudian AA dan AK. Saat ini yang diduga pelaku diamankan di Polres Kediri. Pondok pesantren itu telah beroperasi sejak tahun 2014. Keberadaan pondok pesantren Al-Hanifiyah tersebut belum memiliki izin pesantren, kata Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Timur. Tidak hanya itu, orang tua korban pun ingin mendapatkan keadilan atas meninggalnya anak tercintanya yang memang seperti ditutup-tutupi oleh pihak pesantren.
Suyanti, ibu kandung santri korban penganiayaan senior di pesantren Kediri, meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, untuk ikut mendampingi kasus yang menimpa anaknya. Suyanti merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak pondok pesantren. Sebuah video permintaan tolong pada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea beredar luas di sejumlah platform media sosial pada Selasa 27 Februari 2024. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hotman Paris. Saya ibunya Bintang Balkis Maulana, korban kekeroyokan di pondok pesantren hingga mengakibatkan meninggal dunia anak saya. Tolong saya supaya segera diusut tuntas, supaya mendapatkan keadilan anak saya. Karena pihak pondok tidak ada menghubungi saya, tidak ada kata maaf sama sekali sama saya, hanya melewati kata saya. Tolong saya Bang Hotman Paris agar segera diusut tuntas, ada keadilan buat anak saya. Tolong saya, terima kasih. Video tersebut dibuat Suyanti, ibu Bintang, setelah anaknya menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan di pondok pesantren di Dusun Mayang, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri pada Rabu 21 Februari 2024. Dalam video tersebut Suyanti mengeluhkan karena merasa diperlakukan tidak adil terkait kematian putranya tersebut. Selamat malam Bang Hotman Paris. Saya ibunya Bintang Bilkis Maulana, korban pengeroyokan di pondok pesantren hingga mengakibatkan meninggal dunianya yang dialami oleh anak saya, ujar Suyanti dalam video tersebut. Suyanti berharap agar kasus kematian anaknya yang baru berusia 14 tahun tersebut bisa segera terungkap dengan jelas. Tolong saya supaya segera diusut tuntas, supaya mendapatkan keadilan. Tolong saya Bang Hotman Paris, agar segera diusut tuntas agar ada keadilan untuk anak saya, harap Suyanti. Sikap diam pondok pesantren yang bersangkutan sangat disesalkan keluarga korban dan terkesan menutup-nutupi kasus ini. Kejadian yang sangat di luar dugaan. Untuk semua orang tua, berhati-hatilah dalam mencari tempat untuk anak-anak kita dalam mencari ilmu, dan jadikan ini sebagai pelajaran agar kedepannya bisa lebih waspada dan berhati-hati. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua, agar terus mengawasi anak-anaknya yang sudah beranjak remaja. Memasuki usia yang rentan untuk memilih, mana yang baik, dan mana yang buruk. Peran dari orang tua amatlah besar. Karena itu, agar senantiasa menjaga perilaku, dari tindakan para remaja di luar sana, yang sudah sangat tidak terkendali. Banyak dari para remaja itu terjerumus pada sebuah keseharian yang negatif, hingga menjadi kebiasaan yang tidak mereka sadari. Sebab, umumnya para remaja sedang berada pada proses menemukan jati diri, dan mereka sering mencoba hal-hal yang baru, yang bahkan itu termasuk hal-hal ke arah yang negatif. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi, di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.